Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Di yaumil mubarakah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Sebab dengan takwa inilah menjadi bekal hidup kita, baik kita di dunia, lebih-lebih nanti kita di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayyuhal hadirun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Matahari yang sama-sama kita rasakan hingga saat ini panasnya begitu luar biasa. Bahkan ketika kita membaca berita seperti yang berada di India, ratusan orang meninggal dunia akibat gelombang panas. Begitu juga yang berada di Meksiko, ratusan orang meninggal dunia akibat gelombang panas. Jarak matahari ke bumi sangatlah jauh. Bahkan di dalam ilmu fisika, ya, dengan teorinya kurang lebih 150 juta kilometer, sangat jauh sekali. Tapi ketika terjadi gelombang panas sehingga mampu menewaskan ratusan orang, belum lagi kekeringan melanda negeri kita, sebagian daerah kekurangan air bersih dan lain sebagainya, disebabkan karena pemanasan global. Kalau kita ingat matahari yang begitu panas, kalau kita renungkan hadis Nabi Muhammad SAW
yang mana beliau menyampaikan bagaimana keadaan akhirat ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Pada hari kiamat nanti, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga sejarak 1 mil. Qala Sulaim ibnu Amir, berkata seorang perawi hadis ini yang bernama Sulaim bin Amir, beliau berkata, "Fa wallahi, demi Allah," kata beliau, "ma adri ma ya'ni bil mili amasafatal ardi al mila alladhi tubtahalu bihi al ainu." Demi Allah, aku tidak maksud dengan mil apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata. Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana keadaan manusia ketika di yaumil mahsyar, jarak matahari didekatkan, apa yang terjadi? Fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil 'araqi faminhum man yakunu ila ka'baihi, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, dan juga ada yang sampai kepada kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, bahkan sampai ada yang di lututnya. Wa minhum may yakun ila haqwaihi, bahkan sampai ada yang ke pinggangnya. Wa minhum may yuljimuhul 'araqu iljaman, bahkan sampai ada yang kebanjiran keringatnya sampai ke mulut. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ketika keringat sampai di mulut, Nabi mengisyaratkan keringat nanti sampai ke mulut ya. Bayangkan Rasulullah mewanti-wanti kita agar kita kelak nanti selamat pada yaumul mahsyar yang matahari begitu dekat. Ini belum terjadi di yaumul mahsyar, tapi baru di dunia dahsyatnya matahari yang begitu panas sehingga mampu menewaskan seluruh penduduk dari belahan negara yang mencapai ratusan nyawa. Hadirin ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan jarak 1 mil ini, baik 1 mil yang biasa ataupun semisalnya, apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangatlah jauh, maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Bahkan kalau diibaratkan manusia berdiri di bawah terik matahari selama 50 hari berturut-turut baru di dunia ini, pasti tidak akan selamat, pasti meninggal dunia 50 hari. Tapi nanti di yaumul mahsyar, kata beliau, waktu selama berada di sana yaitu 50 tahun. Ayyuhal hadirun, 50 tahun waktu akhirat, matahari didekatkan, seperti apa itu rasanya? Kita bisa renungkan ayyuhal hadirun. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia ini,
Marilah sama-sama kita renungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan apa yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap yaumul mahsyar, hari di mana manusia dikumpulkan, belum sampai kita ke yaumul mizan, belum sampai kita ke yaumul hisab, belum sampai kita ke sirat dan lain sebagainya, masuk surga atau neraka, wallahu a'lam. Apa kata Nabi kita? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan, tidak ada payung yang menaungi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka itu yang nanti Allah lindungi dari teriknya matahari yang begitu dekat, yang nanti sampaikan 1 mil jaraknya. Kalau sekarang 150 juta kilometer, begitu panasnya luar biasa. Apalagi nanti udah gitu waktunya 50 tahun lagi jarak tunggu kita untuk menuju. Apa yang pertama? Al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Lalu yang kedua, syab nasya'i bi'ibadatillah. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan dia rajin ibadah kepada Allah. Anak-anakku, usia kalian masih muda, kalau nanti mendapat naungan dari Allah, rajinlah ibadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan amalan soleh seperti membaca Al-Quran setiap, bersedekah dan lain sebagainya. Masih muda, waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itulah yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Salat 5 waktunya terjaga, terpelihara, berjamaah di masjid. Bahkan menunggu waktu azan pun di masjid. Tidak mudah ayuhal hadirun melakukan amalan ini, sebab ganjarannya adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu yang keempat, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Anak-anakku, mulailah sekarang ketika mencari teman, niatkan karena Allah. Jangan melihat bagaimana status dia. Dia orang kaya, saya temenin. Tidak perlu seperti itu. Oh, dia mau anaknya pintar, saya deketin biar saya belajar gampang. Tidak seperti itu. Ya, niatkan berteman hanya karena Allah. Berpisah pun nanti ketika perpisahan, sedih, nangis, ingat masa-masa lalunya, juga karena Allah. Orang yang seperti ini, urusan berteman, urusan bersahabat, juga mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seseorang yang menolak apabila diajak sesuatu yang buruk oleh seorang wanita lagi cantik parasnya yang mempunyai harta yang banyak. Pemuda tersebut mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, tidak berani melakukannya. Padahal keadaan sepi ada orang semacam inilah yang akan nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam,
wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang yang bersedekah sehingga ia pandai menyembunyikan amal sedekahnya, takut akan perbuatan riya, takut dipuji oleh orang, sampai-sampai apabila tangan kanannya bersedekah tidak mengetahui. Artinya apa? Kita lihat contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Beliau seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Setiap malam Umar bin Khattab ini patroli ya, seorang presiden keliling. Ngapain? Apakah ada rakyatnya yang malam-malam kelaparan? Apakah yang malam-malam dalam keadaan bingung? Ini tidak diketahui oleh menterinya, tidak diketahui oleh sahabat dekatnya. Tuh, begitu pula kita bisa menirunya. Bersedekah tanpa sepengetahuan temannya, ya, ikhlas karena Allah, baik dipuji maupun tidak, tetap ikhlas kepada Allah. Orang seperti inilah kelak nanti mendapatkan dengan Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, yang akan mendapatkan dengan Allah ialah wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, yaitu seseorang yang di malam hari dalam keadaan sunyi, lalu meneteskan air matanya, ingat akan segala dosa-dosanya, menangis dengan sejadi-jadinya, takut akan akhirat yang begitu banyak pertanggungjawabannya, menangis di tengah malam, mohon ampunan Allah. Ini pun juga mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir di sini mampu menjadi 7 golongan yang insya Allah kelak nanti di yaumul mahsyar yang begitu dekat kita akan mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ala haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.